Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Kembali lagi saya ingin menyebutkan pertanyaan yang datang dari sosial media. Baik. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. Ustadz, terkait dengan pendidikan di rumah Ustadz, saya melihat sekarang jadi saya yang sibuk ngajarin anak-anak saya. Sehingga waktu saya ketika pagi disibukkan untuk menemani anak saya belajar. Gimana Ustadz cara sabar mendampingi anak ketika belajar selama di rumah? Pakai Atabik, gimana nih pakai Atabik? Baik, terima kasih Ustadz ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Ini juga ini pertanyaan emak-emas loh. Curhat ya. Curhat. Termasuk kita juga orang tua. Sekarang mendampingi anak karena PJJ di rumah. Begini, sesungguhnya sejak awal tugas orang tua memang demikian. Dengan anaknya, dengan keluarganya. Itu kan tugas utama. Betul. Meskipun ada tugas lain, tugas sosial, tapi tugas utama kita ada di dalam keluarga kita. Memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan pembinaan yang baik, ya, menjaga moralnya, etikanya dengan baik. Itu kan kewajiban orang tua. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Kedua orang tua itu yang tanggung jawabnya sangat besar. Benar ada guru, benar ada yang lain. Tapi mau tidak mau, ketika dia menjadi orang tua, tanggung jawabnya amat sangat besar terhadap keluarganya. Maka ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan COVID-19 ini, maka disinilah justru kita menunjukkan bagaimana peran yang lebih besar untuk anak-anak kita. Iya, waktunya. Insya Allah. Bahkan ini menjadi pahala tersendiri bagi kita. Mungkin nanti bisa menjadi cerita untuk masa yang akan datang. Di masa pandemi ini, subhanallah, anak juga ternyata lebih bahagia. Yang mendampinginya ibunya, yang mendampinginya ayahnya. Yang tidak bahagia ibunya ya. Anak bahagia, kenapa? Dahulu kan sulit mencari ya pendampingan dengan orang tua. Pagi berangkat, malam pulang. Kan waktu untuk anak, waktu untuk keluarga memang amat sangat tersisa waktu dahulu. Jangan-jangan Allah menghendaki lebih banyak waktu kita dengan keluarga. Yakinlah insya Allah Bapak Ibu bahwa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya itu punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu memang tanggung jawab dan tugas sebagai orang tua yang utama untuk anak dan keluarganya. Yang kedua tadi yang ditanyakan adalah ada batas dan tidak ada batasnya. Sesungguhnya bicara tentang sabar itu sangat kondisional. Kalau saya menganalogikan, kalau anak SD sabarnya betul dibatasi 6 tahun. Karena memang sampai kelas 6. SMP 3 tahun. Kuliah S1 4 tahun, ada yang 3 tahun. Ada juga yang 8 tahun. Ada yang 8 tahun. Itu berlebih-lebihan itu. Maksudnya bisa jadi ada batasnya, ketika itu memang ada batasnya. Tapi kehidupan yang kita tidak tahu berapa usia yang Allah sudah siapkan untuk kita, maka sabar itu tidak ada batasnya. Apalagi Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad itu bahwa as-sabru 'ala ahli asyak. Sabar dengan keluarga itu lebih sulit ternyata. Ini contoh klasik ya. Kita nunggu anak itu kalau mereka telat marah nggak Pak? Tapi kalau temen lebih toleran gitu ya. Maaf ya Pak, telat sedikit, nggak ada apa-apa gitu. Apalagi istri misalnya, kita mau kondangan. Bu, jangan lupa ya. Jangan lupa jam 9 kita siap-siap kondangan. Tapi kalau nunggu pacar, ternyata tahan. dia lama gitu ya. Lama itu suami, Masya Allah yang keluar macam-macam. Pada nunggu temennya, nunggu sahabatnya gitu. Nunggu calonnya, itu sabarnya nggak apa-apa. Maka bersabar dengan keluarga memang sesuatu yang berat. Walakinnaha ala qadri nasobika, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sungguh pahala itu adalah ditentukan berbanding lurus dengan tingkat kesukaran, tingkat keberatan. Kalau ibu-ibu berat sekarang dengan anaknya, itulah nilai pahala. Kalau orang tua sekarang berat dengan anaknya mendampingi belajar, itulah insya Allah. Jadikan itu investasi pahala, maka akan menjadi ringan. Saya punya analogi Pak dengan keluarga itu. Jadi 5 jam dengan anak, itulah investasi pahala kita. 10 jam dengan anak, itulah investasi pahala. Sehingga kita tidak merasa rugi, tidak merasa terbebani. Tapi kalau kita selalu, rugi ini, 5 jam sama anak. Biasanya gitu. Maka sampai kapanpun, nawaitu kita adalah anak, keluarga adalah merupakan inti di dalam kehidupan kita. Di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai diingatkan, itulah teman kita yang akan bersama kita di dalam surga. Jannatu an yadkhulunaha wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dipersilakan kata Allah
Ayo orang tuamu ajak ke dalam surga, anakmu, istrimu, suamimu. Apakah kita tidak tersanjung oleh Allah Baik. dengan balasan ini insya Allah? Baik.